Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak Guru SD Negeri 2 Bangkalan yang kami hormati, wabil khusus Pak Dian, hari ini akan melakukan diseminasi tentang budaya positif di sekolah kita. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada siang hari ini kita masih diberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sebagai pendidik di SD Negeri 2 Bangkalan kita tercintai. Salawat salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad yang selalu kita nanti-nantikan sahabatnya dari dunia hingga akhirat nanti. Ibu Bapak yang kami hormati, pada kesempatan hari ini kita berkumpul untuk melakukan diseminasi terkait dengan budaya positif yang ada di sekolah kita. Ini merupakan salah satu kegiatan wajib kajian ya, yang harus dilakukan oleh calon guru penggerak angkatan 11. Nah, kami berharap Bapak Ibu nanti bisa mengikuti jejak beliau, Pak Dian, bisa melakukan kegiatan seperti ini dengan harapan meningkatkan kualitas sekolah kita di bidang pendidikan. Tujuannya nanti adalah anak didik kita itu lebih berprestasi, berakhlak mulia. Kemudian kami sebagai kepala sekolah selalu mendukung apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru terkait dengan kegiatan positif ini. Pada Pak Dian, selamat menjalankan kegiatan CTB ini, semoga lancar, ya, tidak ada kendala apapun. Yang selanjutnya, diseminasi ini dilakukan untuk mengangkat tadi sesuai judul, yaitu budaya positif. Nah, budaya positif yang ada di sekolah kita ini akan diangkat oleh Pak Dian. Maka dari itu nanti pada Pak Dian sebagai narasumber, silakan nanti diangkat beberapa budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, kemudian yang selanjutnya, jika nanti ini sampai lulus dan nanti Pak Dian nanti sampai akhir lulus dan mendapatkan sertifikat guru penggerak, harapannya nanti Bapak Ibu guru ada yang mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak Guru SD Negeri 2 Bangkalan yang kami hormati, wabil khusus Pak Dian, hari ini akan melakukan diseminasi tentang budaya positif di sekolah kita. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada siang hari ini kita masih diberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sebagai pendidik di SD Negeri 2 Bangkalan kita tercintai. Salawat salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad yang selalu kita nanti-nantikan sahabatnya dari dunia hingga akhirat nanti.
Ibu Bapak yang kami hormati, pada kesempatan hari ini kita berkumpul untuk melakukan diseminasi terkait dengan budaya positif yang ada di sekolah kita. Ini merupakan salah satu kegiatan wajib kajian ya, yang harus dilakukan oleh calon guru penggerak angkatan 11. Nah, kami berharap Bapak Ibu nanti bisa mengikuti jejak beliau, Pak Dian, bisa melakukan kegiatan seperti ini dengan harapan meningkatkan kualitas sekolah kita di bidang pendidikan. Tujuannya nanti adalah anak didik kita itu lebih berprestasi, berakhlak mulia. Kemudian kami sebagai kepala sekolah selalu mendukung apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru terkait dengan kegiatan positif ini dengan memberikan fasilitas diantaranya di Pak Dian kemarin ketika kita beli laptop baru langsung ini Pak Dian, dengan harapan kami dari pihak sekolah itu selalu mendukung, jangan sampai hanya sekedar fasilitas itu jadi penghambat itu Pak Dian. Nah, jadi untuk Bapak Ibu yang lain, jika nanti ikut CGP, kami juga akan berusaha memfasilitasi seperti apa yang Pak Dian dapatkan. Bukan berarti kami menganaktirikan atau mengemaskan salah satu guru, enggak. Nah, jadi kami berusaha mendukung. Nah, salah satu bentuk dukungannya seperti itu. Nah, diantaranya fasilitas. Tentunya juga dukungan moral, memberikan semangat pada Pak Dian selamat menjalankan kegiatan CGP ini, semoga lancar, tidak ada kendala apapun. Yang selanjutnya, diseminasi ini dilakukan untuk mengangkat tadi sesuai judul, yaitu budaya positif. Nah, budaya positif yang ada di sekolah kita ini akan diangkat oleh Pak Dian. Mungkin malah saya sendiri tidak tahu. Nah, itu termasuk budaya positif. Nah, maka dari itu nanti pada Pak Dian sebagai narasumber, silakan nanti diangkat beberapa budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, kemudian yang selanjutnya, jika nanti ini sampai lulus, dan nanti Pak Dian nanti sampai akhir lulus dan mendapatkan sertifikat guru penggerak, harapannya nanti Bapak Ibu guru ada yang mengikuti. Nah, kemarin saya daftar, ternyata nggak bisa. Nah, tak sampai ke Pak Dian dulu, ternyata ada kuotanya Pak Guru itu kan. Ya, tidak apa-apa, nanti tahun yang akan datang, mungkin di angkatan yang akan datang, insya Allah saya juga ikut Pak Dian. Nah, nanti Bapak Ibu guru juga semua kami harapkan juga ikut. Karena apa? Nah, ini merupakan program pemerintah yang wajib, dalam arti iya wajib nih Pak ya. Nah, karena dibilang nggak wajib ya kok dibuka terus. Nah, sampai angkatan ini kemarin 12 ya. Semoga Bapak Ibu bisa mendaftar. Meskipun saya sendiri belum berhasil 2 kali, tapi nggak apa-apa ya. Nanti akan coba lagi. Mungkin Bapak Ibu yang belum mencoba, silahkan coba. Siapa tahu Pak Dian sekali langsung ya top 10 langsung gitu. Kemudian dari CGP ini ya, ini tujuan utamanya nanti adalah untuk meningkatkan
meningkatkan kualitas pembelajaran terutama di sekolah kita. Nah, jadi kita difasilitasi oleh pemerintah untuk belajar ya melalui CGP. Nah, kemudian bonus dari CGP ini jika lolos nanti itu nanti tiket kepala sekolah saja. Nah, dapat tiket kepala sekolah. Nah, namun semua itu tergantung juga dari regulasi pemerintah. Nah, kita ikuti saja ya, regulasi pemerintah itu bagaimana kita ikuti, termasuk ada CGP ini. Nanti endingnya pun bonus jadi kepala sekolah ya alhamdulillah gitu. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 2 Batu Agung, Bapak MSND SPD SD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta tenaga pendidik SD 2 Batu Agung. Sebelum saya menyampaikan apa yang tadi sudah diawali oleh beliau Bapak Kepala Sekolah, marilah pertama-tama kita mengucapkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang kelas 2 dan keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam kita aturkan kepada beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa tercurahkan syafaat beliau ketika di yaumul akhir nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Guru, saya pertama kali yang saya dapatkan hanya bisa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada beliau Bapak Kepala Sekolah telah memberikan kesempatan pada saya untuk menunaikan tugas saya terkait dengan diseminasi budaya positif yang ada di sekolah kita. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru yang telah berkenan hadir dalam kegiatan ini, meskipun saya sendiri mengetahui berapa besar kesibukan Bapak Ibu, namun Bapak Ibu dengan kerelaan dan keikhlasan berkenan untuk mengikuti kegiatan ini. Tak lupa saya juga mohon maaf Bapak Ibu, karena ini waktu sudah siang, sudah mengganggu aktivitas panjenengan dan juga sudah menyita beberapa hal kegiatan yang seperti biasa telah Bapak Ibu lakukan dalam pelatihan siswa menghadapi maksi. Sekali lagi, saya pribadi hanya dapat mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang setulus-tulusnya kepada Bapak Ibu Guru semua. Bapak Ibu, mari kita mulai awali dengan apa yang telah disampaikan beliau Bapak Kepala Sekolah terkait diseminasi budaya positif. Bapak Ibu, dalam forum ini nanti Bapak Ibu bisa bertanya atau ingin menggali lebih mendalam tentang budaya positif yang nanti akan saya paparkan. Silakan Bapak Ibu, jangan bersungkan-sungkan dalam artian ini seperti apa, itu bagaimana. Saya akan memberikan penjelasan dalam artian sepengetahuan saya. Ini adalah forum berbagi. Ketika nanti saya penyampaian ada hal yang kurang tepat, bisa dibenahi atau diperbaiki dari rekan-rekan guru yang ada. Demikian Bapak Ibu, apakah dari pendahuluan ini yang saya sampaikan bisa dimengerti? Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya sambil untuk berdiri. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah dan sekolah kita, yaitu khususnya SD Negeri 2 Batu Agung. Kegiatan ini sebenarnya adalah bukti aksi nyata saya, Bapak Ibu, dalam mengikuti CGP Angkatan 11, kelasnya 202. Di sini memang kami diminta untuk
mensosialisasikan dari arti budaya positif yang telah kami dapatkan di modul 1.4. Apa sebenarnya budaya positif? Tentu budaya positif ini Bapak Ibu atau latar belakangnya. Apa sih latar belakang dari budaya positif? Latar belakang dari budaya positif ini adalah suasana positif yang mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Pembelajaran kondusif tentu kita tahu, pembelajaran yang mengarah kepada anak itu senang, nyaman, dan menyenangkan. Ini termasuk kondisi yang kondusif. Dalam kondisi kondusif ini tentu nantinya akan menggerakkan murid menjadi murid yang memiliki karakter yang positif. Karakter yang positif itu nanti akan kita bahas, kita gali lebih dalam apa saja karakter-karakter yang positif dari siswa. Itu latar belakangnya Bapak Ibu. Yang berikutnya, di awal tadi sudah dikatakan apa itu budaya positif, kok dari tadi kok budaya positif terus. Ini budaya positif itu memiliki pengertian, yaitu nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah dan berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Betul yang dikatakan Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa di sekolah kita ini ingin mewujudkan siswa yang kritis, siswa yang penuh tanggung jawab dan juga memiliki rasa hormat, dan tidak juga memiliki daya saing dengan sekolah lain dalam mewujudkan prestasi. Ini adalah budaya positif. Garis besar dari budaya positif itu kebiasaan yang baik di dalam suatu kelas atau di sekolah. Di sekolah kita, kalau kita perhatikan budaya positif tentu banyak sekali yang telah Bapak Ibu terapkan. Contohnya seperti bersalaman kepada Bapak Ibu guru, mengucapkan salam ketika bertemu, dan juga berkata sopan. Itu termasuk budaya positif. Kalau kita lihat itu aset dari sekolah kita. Kalau ada aset kita tidak mengembangkan, maka aset dari sekolah itu tentu tidak akan berjalan. Ini sudah masuk ke dalam budaya positif. Selanjutnya Bapak Ibu, apa konsep inti dari budaya positif? Itu ada 8 konsep intinya. Yang pertama itu berdasarkan perubahan paradigma positif. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang kedua nilai-nilai kebajikan. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima yaitu motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Untuk yang terakhir ini adalah merupakan penanganannya, Bu. Nanti akan saya sampaikan bagaimana ketika budaya positif ini berjalan, ada anak yang berbuat misalkan di luar kehendak atau di luar yang normal, itu nanti penanganannya ada di segitiga restitusi. Yang pertama akan saya sampaikan tentang adanya perubahan paradigma baru. Kita sadari maupun tidak, tentu pembelajaran ini semakin tahun berkembang dengan adanya perkembangan kurikulum. Yang awalnya KTSP, kurikulum 13, sekarang kurikulum vertikal, itu malah salah satu merupakan pembelajaran paradigma baru. Di mana pembelajaran paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Itu adalah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Apa sebenarnya yang dibutuhkan siswa? Kalau dulu itu belajar adalah guru sebagai senternya, sekarang siswa yang menjadi senternya. Siswa itu yang kita layani, tapi kalau pembelajaran zaman dulu ada guru yang dilayani. Ibaratnya murid manut guru, sekarang guru manut murid. Dalam artian bukan semena-mena kita kalah dengan kehendak murid. Menurut apa itu? Menuntut murid itu bukan berarti kita kalah dengan kehendak murid, akan tetapi menuntut dalam hal mendampingi menuju arah yang baik. Itu terkait perubahan paradigma Bapak Ibu. Yang berikutnya ini adalah disiplin positif. Budaya positif akan berjalan ketika ada disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa dirayu, tanpa dikasih imbalan ataupun ancaman. Itu budaya positif.
Mereka melakukan kegiatan tersebut dengan kesadarannya, bukan karena tekanan. Contoh, ketika anak ini malas belajar, nilainya turun, seringkali kita mengintimidasi. Awas kalau nanti kamu nilainya seperti itu, Pak Guru dan Bu Guru tidak akan menaikkan. Itu bentuk ancaman. Tetapi budaya positif ini ditumbuhkan dengan cara kita berteman seperti mereka. Ayolah belajar, ini nanti nilaimu akan meningkat. Yang menikmati hasilnya juga dirimu. Ini adalah salah satu bentuk dari penerapan disiplin positif. Selanjutnya, setelah disiplin positif, ini adalah nilai kebajikan universal. Ini banyak sekali Bapak Ibu, kebajikan universal. Ini ada peduli. Peduli itu dalam artian seperti hanya lihat sampah diambil, ditaruh di tempat sampah, itu sifat kepedulian. Siswa tersebut sudah memiliki nilai peduli. Yang berikutnya, ketika ada guru baru datang, disapa, disalam. Ini termasuk dalam sifat yaitu religius, dalam artian yang memiliki rasa hormat. Rasa hormat ini ditujukan kepada orang yang lebih tua ataupun mereka yang masih sebaya. Terus yang terakhir itu rasa syukur, dalam artian ketika siswa itu memperoleh sesuatu, ia mengucapkan hamdalah. Terima kasih Pak atas pemberiannya, terima kasih Bu atas bantuannya. Ini merupakan nilai universal dalam wujud bersyukur. Selanjutnya Bapak Ibu, selain nilai-nilai kebajikan, ini adalah kebutuhan dasar. Kalau kebutuhan dasar di dalam pendidikan itu beda dengan kebutuhan manusia dalam kehidupan. Kalau kebutuhan manusia dalam kehidupan itu hanya 3. Kebutuhan pokok, kebutuhan tambahan, dan kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah. Tapi kalau dalam lingkup sekolah, kebutuhan dasar ini adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologi dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan hidup atau kesehatan. Di sekolah itu anak berbuat sesuatu, tentu itu memiliki nilai dari nilai kebutuhan dasar. Apa saja nilai kebutuhan dasar? Ini ada 5 nilai kebutuhan dasar, yaitu menurut Dr. William Gesser. Yang pertama adalah penguasaan. Penguasaan itu ibaratnya begini. Siswa itu pandai di kelas. Biasanya itu siswa yang pandai itu akan memiliki kelas tersebut. Loh, aku tahu bijiku 100. Kamu saja bijinya seperti itu. Itu menandakan ia sebagai penguasa, butuh penguasaan dalam artian menguasai kelas dari teman-teman yang lain. Atau bisa dikatakan ia secara pede memperkenalkan diri kalau dia itu mampu daripada siswa lain. Terus yang kedua adalah kasih sayang. Kasih sayang itu bisa diterapkan oleh siswa seperti ini. Ayo Bu, Mbak ayo jajan Bu, istirahat. Itu anak tersebut itu dalam kategori butuh dikasih sayang, dalam artian perhatian khusus. Jadi kalau Bapak Ibu ada murid yang rindokan di sekitar Bapak Ibu, itu masuk ke dalam kategori murid tersebut membutuhkan tipe kasih sayang. Dari mana? Dari guru. Karena guru ini di sekolah itu mereka menganggap adalah wakil orang tua mereka yang mewakili di sekolah. Sehingga mereka ranahnya membutuhkan kasih sayang, seolah-olah guru itu diibaratkan orang tuanya di rumah. Kebebasan, kalau kebebasan ini tergantung dari siswa Bapak Ibu. Kadang bebas itu anak dia ulang rame, anak dulang pengen keluar. Ini anak ini membutuhkan kebebasan. Tetapi apakah itu nanti guru itu tidak bertindak? Guru ini bertindak tetapi sebagai teman. Jangan seperti itu, ini masih waktunya belajar. Kalau kamu ada kepentingan, silakan izin keluar. Jangan langsung jadi penghukum. Kalau kira iso duduk kok wira-wiri saja, itu nanti akan membunuh kebutuhan siswa. Dalam artian, guru tersebut sudah memberikan judgement penghukum. Berikutnya adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu ada siswa lapar, temannya punya jajan, minta direbut. Ini berarti ia melakukan seperti itu apa? Yaitu untuk menahan diri dalam artian biar dia tidak lapar, membutuhkan sesuatu yang dimiliki teman. Kalau mencuri bagaimana Pak? Kalau mencuri itu sudah ranah bukan bertahan hidup. Bertahan hidup itu dalam artian ia melakukan itu, tetapi untuk dia dapat bertahan ketika mengikuti pembelajaran.
Ini namanya bertahan hidup. Yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan ini biasanya itu seringkali kita jumpai adalah jam bebas. Pelajaran siswa minta apa, sekali-kali kok jam kos. Jam kos ini mereka arahnya hanya untuk bersenang-senang. Nah, bagaimana guru ini memenuhi kebutuhan itu? Kita memvariasi dalam pembelajaran. Mereka pengen jam kos, tetapi kita bisa memberikan jam pembelajaran, yaitu dengan cara belajar di luar ruang. Kita bawa ke lingkungan sekitar. Namun kesannya, kalau memang tidak terbiasa, itu kesannya itu seperti kita belajar, tetapi hanya bermain-main. Tapi sebenarnya itu termasuk memenuhi kesenangan mereka, tetapi diselimuti dengan kebutuhan kesenangan mereka. Kalau di dalam kelas kan monoton itu saja, tapi kalau di luar mereka bisa mengeksplor diri mereka dalam artian gaya belajarnya. Berikutnya Bapak Ibu, yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Sebenarnya manusia itu dalam melakukan kegiatan itu memiliki 3 motivasi. Anak tersebut melakukan hal itu, yang pertama berangkat tidak telat. Itu tujuannya bisa untuk menghindari hukuman. Wis buta aku tak manut, kalau leboke ya tak leboke baju ini, pakai seragam tak pakai seragam. Itu tujuannya ia mau melakukan tersebut karena terpaksa, itu untuk menghindari hukuman atau teguran. Yang kedua mendapatkan imbalan. Contoh, ini pikirnya siapa ya hari ini tidak menyapu? Semuanya tidak mau menyapu. Coba kalau mau menyapu saya kasih uang 2.000. Mereka akhirnya bergotong royong dalam lomba. Saya Pak, saya ya Pak. Mereka melakukan hal itu karena imbalan. Yang terakhir yaitu ingin menjadi orang yang dihargai dari dirinya sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Poin ini biasanya hanya diterapkan pada anak-anak yang memiliki nalar kritis Bapak Ibu. Mereka melakukan hal itu tahu akan kegunaan bagi dirinya. Contoh, kalau mereka sadar untuk belajar, itu biasanya aku tak sinau, nanti nilaiku baik. Toh nanti kalau baik, orang tuaku bangga, aku pun mendapatkan pengetahuan yang lebih dari teman saya. Ini adalah nilai yang ketiga dari motivasi perilaku manusia. Yang berikutnya Bapak Ibu, nah di sini Bapak Ibu, peranan kita ini yang ada di lingkungan sekolah. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kira-kira posisi Bapak Ibu di sekolah ketika menghadapi anak, di posisi manakah? Apakah kelima-limanya atau ada di posisi salah satu atau dua? Mungkin dari Bapak Ibu, sebelum saya jelaskan apa makna dari itu, mungkin ada yang mau berbagi pengalaman posisi Bapak Ibu ketika di sekolah. Bapak Ibu memposisikan di posisi yang mana? Di situ ada penghukum, ada pemantau, pembuat rasa bersalah, sebagai teman atau sebagai manajer. Silakan Bapak Ibu, di posisi manakah Bapak Ibu ketika menghadapi anak, segala permasalahan yang dimunculkan oleh anak saat di lingkungan sekolah? Silakan. Sebagai teman, untuk Bapak sebagai teman, mungkin bisa sedikit diberikan penjelasan Pak. Silakan Pak. Sebagai teman, silakan Pak untuk dijelaskan maksud dari panjenengan memilih sebagai teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menanggapi ataupun penegasan dari tawaran itu, kalau kita sebagai guru di dalam kelas, saya untuk menulis sebagai teman karena kalau anak-anak itu mengalami kesulitan, terutama di dalam hal belajar, itu kita datangi, lalu kita tanya kesulitannya apa. Disitulah kita memberikan suatu penjelasan. Jadi anak itu tidak merasa takut kalau dirinya itu tidak bisa, dia tidak mau bertanya. Dan kebanyakan itu kalau yang saya kelas 3 Mbak, yaitu enggan untuk bertanya.
Nah, sehingga di dalam kesulitan itu saya dekati agar apa? Dia tidak takut untuk menjelaskan kesulitannya, sehingga kita itu bisa menjelaskan kepada mereka dengan cara yang seperti kawan itu. Jadi tidak ada ini yang lebih apa itu namanya takut kepada gurunya. Jadi dia merasa ternyata saya bertanya juga ada respon dari Bapak Ibu guru untuk menjelaskan. Jadi tidak takut misalkan dia itu merasa kesulitan, dia tidak takut bertanya. Jadi rasa kedekatannya itu ada antara siswa dan guru. Demikian Pak. Terima kasih Pak. Tepuk tangan untuk Pak. Demikian dari uraian penjelasan dari Pak No, ia memposisikan diri di dalam kelas, di dalam lingkungan sekolah ini adalah sebagai teman. Ia memberikan pendekatan secara personal agar siswanya tidak merasa takut, sehingga ia bisa mau bertanya tentang apa yang ia alami, kesulitan-kesulitan apa yang ia alami. Mungkin dari Bapak Ibu lain, adakah yang mau berkenan untuk berbagi pengetahuan ataupun pengalaman? Di posisi manakah Bapak Ibu ketika menjadi seorang guru melihat situasi kelas? Situasi kelas itu biasanya senantiasa berubah-ubah. Ada murid yang nurut, ada murid yang membuat ulang. Tentu Bapak Ibu guru akan memposisikan diri dari salah satu itu. Dari Pak No tadi sebagai teman, apakah teman-teman yang lain memposisikan diri sebagai teman? Ya, ya. Baik, kalau ya, akan saya jelaskan satu persatu. Bapak Ibu guru yang saya hormati, di sini posisi yang pertama adalah penghukum. Kalau penghukum, guru ini seolah-olah itu tidak mau tahu asal usul penyebabnya anak tersebut melakukan hal itu. Contoh, ketika anak telat, temannya sudah masuk ke kelas, sudah Asmaul Husna dan lain-lain, guru tersebut hanya begini, kamu saja yang telat, kemarin kamu, sekarang kamu, kalau tidak niat sekolah tidak usah berangkat. Itu penghukum. Ia tidak mau mengetahui kenapa ia sampai telat. Yang berikutnya, kalau penghukum itu seperti ini, ada anak yang berkelahi, terus yang satu langsung dimarahi. Kowe meneh sing marai tukaran, wingi ya kowe, iki kowe. Ini adalah penghukum yang langsung menjatuhkan kesalahan pada anak tersebut. Sebenarnya kita harus menggali sebab yang ia lakukan apa, akibatnya nanti apa. Ini yang berikutnya adalah pemantau. Pemantau ini sebenarnya adalah posisi yang ditempati seperti beliau Bapak Kepala Sekolah. Bapak Kepala Sekolah ini, kalau sebagai guru, kita ini juga bisa sebagai pemantau. Dalam artian apa? Ketika kita pembelajaran, kita memberikan penjelasan, memberikan soal, terus evaluasi, kita tinggal melihat mana murid saya yang sekiranya butuh pendampingan khusus, mana butuh murid saya yang sekiranya mengalami kendala di materi ini. Ini adalah pemantau. Dalam artian seperti hanya Bapak Kepala Sekolah. Di mana Bu Esri persiapan lomba besok sudah siap? Sudah Pak. Bagaimana Bu I matematikanya? Sudah siap? Sudah. Itu pemantau. Dalam artian ia yang mengecek bagaimana prosedur kegiatan itu berjalan atau tidak. Yang berikutnya pembuat salah. Pembuat salah itu begini Pak. Tiba-tiba anak ini sebenarnya kesalahannya masih bisa ditolerir, tetapi kesalahan itu dijatuhkan kepada dia. Contoh, misalnya ketika ada anak berkelahi, itu nanti tentu akan ada hubungan timbal balik antara pihak sekolah dengan orang tua. Ketika orang tua tidak setuju, itu akan datang ke sekolah dalam artian, gurunya gimana toh kok sampai ini anakku bertengkar, anakku berkelahi. Ini nanti guru itu akan mengembalikan kesalahan tersebut kepada siswa. Ini gara-gara dirimu toh orang tuanya si A datang ke sini memarahi saya. Ini pembuat salah. Ia menyalahkan orang lain dalam kalimat yang ia sampaikan. Seandainya dirimu tidak seperti ini, maka saya tidak akan dimarahi orang tuanya sendiri. Ini adalah pemantik kesalahan. Yang berikutnya adalah teman. Kalau teman betul seperti yang dikatakan Pak No, yang terakhir ini adalah manajer. Manajer itu
ia akan menanyakan secara detail kronologisnya bagaimana kok bisa sampai seperti itu. Seperti halnya kalau telat. Kenapa kamu 2 hari ini telat? Ibu saya masaknya siang Pak. Selain itu bisa juga tadi saya di jalan jatuh Pak. Oh seperti itu. Kalau nanti lain hari jangan telat ya, silakan duduk bersama temannya. Itu manajer. Yang berikutnya Bapak Ibu, terkait yang berikutnya ini adalah keyakinan kelas. Di dalam keyakinan kelas ini Bapak Ibu, itu urut-urutannya begini. Di sekolah itu ada peraturan kelas, terus ada yang namanya kalimat positif, terus diambil ke dalam keyakinan kelas. Peraturan kelas ini tentunya kalau namanya peraturan itu dibuat sepihak atau 2 pihak. Kalau peraturan Pak, dibuat dari kegiatan diseminasi siang hari ini. Sebelum saya akhiri, apabila dalam saya menyampaikan ada tutur kata saya yang kurang berkenan, baik yang tanpa saya sengaja, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya kepada beliau Bapak Kepala Sekolah dan pada Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Maduragung. Sekali lagi Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang menjadi pemaparan dari saya bisa menjadi bagian dari perubahan yang ada di sekolah nanti, tentunya dengan dukungan beliau Bapak Kepala Sekolah dan kolaborasi dari teman-teman. Demikian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.